Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan yang memberikan kita banyak rezeki ya. Intinya kita ucapkan syukur kita ya. Syukur yang paling besar yaitu syukur nikmat ya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat menjalankan sunnah. Selawat dan salam ya kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya dan kepada kaum muslimin ya yang mengikuti jejak beliau termasuk kita sampai akhir zaman. Kita lanjutkan bahasan kita di kitab ini ya, judulnya adalah Al-Wala wal Bara. Ya. Al-Wala wal Bara ini dibagi beberapa poin. Poin yang pertama itu definisi akidah al-wala dan al-bara. Poin yang kedua, kedudukan akidah al-wala dan al-bara dalam syariat Islam. Ya. Yang ketiga, hukum akidah al-wala wal-bara. Yang keempat, bagaimana manusia berdasarkan al-wala dan al-bara. Kemudian yang selanjutnya hak-hak al-wala. Ya. Juga hak al-bara. Kemudian poin yang berikutnya yaitu hukum ya, bermuamalah dengan orang-orang kafir ya. Saudaraku yang rahmati Allah, definisi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang wala dan bara ya, al-wala dan al-bara. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, antara lain mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya kata al-muwalah adalah lawan kata dari al-mu'adah atau al-adawah yang berarti permusuhan. Dengan kata al-wali adalah lawan kata dari al-adu yang berarti musuh. Kata ini juga digunakan untuk makna memantau, mengikuti dan berpaling. Jadi ia merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Dalam terminologi syariat ya, Islam al-wala berarti penyesuaian diri. Ya. Dalam syariat al-wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukainya dan diridhoinya, merupakan perkataan, perbuatan, kepercayaan dan dari orang-orang. Jadi ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah, dan condong ya, Ia condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen.
ya, bukan cuma di mulut ya. Sedangkan kata al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauh, ya, menjauhi ya, membersihkan, ya, membersihkan diri, melepaskan diri dan memusuhi. Kata bari'ah berarti membebaskan diri dari melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain ya. Dalilnya firman Allah surat At-Taubah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'um minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Artinya inilah pernyataan permusuhan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu atau kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan mereka. Maksudnya membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara' berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah, ya, berupa perkataan, perbuatan, ya, keyakinan dan kepercayaan serta kepercayaan serta orang jadi, ya. Saya ulangin ya. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara' berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah berupa perkataan, ya, perbuatan, keyakinan, ya, dan kepercayaan. Ya. Jadi ciri utama al-bara' adalah membenci apa yang dibenci Allah secara terus-menerus dan penuh komitmen, ya. Sekali lagi bukan hanya di mulut. Maka cakupan makna al-wala adalah apa yang dicintai Allah, sedangkan cakupan makna al-bara' adalah apa yang dibenci Allah. Ya, al-wala itu apa yang dicintai Allah, sedangkan al-bara' kebalikannya ya, apa yang dibenci oleh Allah. Dari penjelasan terdahulu, akidah al-wala dan al-bara' dapat didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi Allah serta apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Dalam hal perkataan, ya, perbuatan, kepercayaan, ya, dan orang-orang. Dari sini kemudian, ya, kaitan-kaitan al-wala dan al-bara' ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perkataan. Maka zikir dicintai Allah, sedangkan mencela dan memaki dibenci Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan, ya. Perbuatan sholat, puasa, zakat, sedekah, dan berbuat kebajikan, ya, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dicintai Allah, sedangkan tidak sholat, atau sebaliknya ya, tidak puasa, bakhil, riba, zina, minum, ya, minuman khamar, ya, yang memabukkan dan berbuat bid'ah, itu dibenci oleh Allah. Yang ketiga, kepercayaan. Ya, kepercayaan itu iman, ya, dan tauhid dicintai Allah, sedang kufur, syirik, ya, dan bid'ah itu dibenci Allah. Ya. Bahkan ancamannya neraka. Yang keempat, orang yang muwahhid, ya. Muwahhid itu artinya mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, ya. Dicintai Allah, sedangkan orang kafir dan musyrik, munafik dibenci Allah. Itulah ya, tentang al-wala dan al-bara'. Bagi menjadi 4 tadi ya. Kemudian poin yang selanjutnya, poin B, kedudukan akidah al-wala dan al-bara' dalam syariat Islam. Akidah al-wala dan al-bara' mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat Islam, ya. Berikut ini penjelasannya, ya, tentang al-wala dan al-bara'.
Yang pertama, al-wala dan al-bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Ya. Maka ungkapan tiada ilah dalam syahadat, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, berarti melepaskan diri dari semua sembahan selain Allah. Dalilnya firman Allah surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya, sampai akhir. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Ya. Tagut itu sembah-sembahan selain Allah, ya, sembahan selain Allah. Itu dalam surat An-Nahl ayat 36. Ya. Yang kedua, al-wala dan al-bara merupakan bagian dari ikatan iman yang terkuat. Dalilnya firman Allah, atau dalilnya ini sabda Nabi SAW. Ya. Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Hadisnya Hasan, riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor 11.537. Kemudian yang ketiga, al-wala dan al-bara merupakan sebab utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Rasulullah SAW ketika menyebut 3 hal apabila terdapat pada seseorang, ia akan merasakan lezatnya atau manisnya iman. Di antaranya, ya, dari 3 hal tersebut, ya, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Ya. Di antaranya itu hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari nomor 16, Muslim nomor 43, At-Tirmizi nomor 2624, An-Nasa'i bab 8 halaman 96, dan Ibnu Majah nomor 4033 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat, ya, kedudukan akidah al-wala dan al-bara, ya, berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah. Ya. Rasulnya SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara mereka adalah 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan berkumpul maupun berpisah juga karena Allah. Ya, di antaranya itu. Ya. Hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari nomor 60 dan 1423 dan Muslim nomor 1031 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian poin yang C, hukum akidah al-wala, ya, wal bara, ya. Lagi saya ingatkan bahwa al-wala itu berarti loyalitas, ya. Sedangkan al-bara, ya, berlepas diri, ya. Lawannya, ya. Hukum al-wala dan al-bara dalam syariat Islam adalah wajib. Bahkan ia adalah salah satu konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, mengenai hukum wajibnya, ya, firman Allah surat Al-Imran ayat 28, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin
wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Seterusnya ya, artinya janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman barang siapa berbuat demikian niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat atau sengaja diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka ya. Kalau siasat gak apa-apa, tapi kalau ikhlas ya atau loyal nggak boleh ya. Kemudian dalil yang lain firman Allah Ali Imran juga ya ayat 149. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru biraddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang. Artinya murtad ya. Maka kamu akan kembali menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian dalil yang lain surat Al-Maidah ayat 51 ya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman ya, teman setiamu ya. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim ya. Dalil yang berikutnya Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Sampai akhir ya. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya ya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia itu sama dengannya. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud nomor 2787 dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kemudian D. Pembagian manusia berdasarkan al-wala dan al-bara. Manusia dari sudut al-wala dan al-bara terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, orang yang berhak mendapatkan wala, loyalitas mutlak, yaitu orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dalam agama mereka dan meninggalkan larangan-larangan agama dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Kedua,
Orang yang berhak mendapatkan wala di satu sisi dan berhak mendapatkan barok atau pemutusan loyalitas. Di sisi lain yaitu seorang muslim yang melakukan maksiat yang melalaikan sebagian kewajibannya, agamanya, dan melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan Allah, namun tidak menyebabkan ia menjadi kufur dengan tingkat kufur besar. Dasarnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang pada zaman Nabi SAW yang bernama Abdullah, diberi gelar dengan himar, dan ia sering membuat Rasulullah SAW tertawa. Ia pernah didera dengan sebab minum khamar. Ya. Kemudian pada suatu hari ia dibawa lagi kepada Rasulullah SAW dengan sebab minum khamar. Lalu beliau memerintahkan untuk didera. Lalu ada seorang dari kaum itu berkata, "Ya Allah, laknat atau kutuklah dia." Betapa sering ia dibawa menghadap Rasulullah SAW untuk didera. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu mengutuknya demi Allah. Tidaklah aku mengetahui melainkan ia masih tetap mencintai Allah dan Rasulnya." Ya. Sekarang yang ketiga, ya, tentang pembagian manusia berdasarkan al-wala dan al-barok. Tadi yang satu, kedua, dan sekarang yang ketiga. Orang yang berhak mendapatkan barok mutlak yaitu orang musyrik dan kafir, baik ia dari Yahudi atau Nasrani maupun Majusi dan yang lainnya. Sedang jika seseorang muslim melakukan perbuatan yang menyebabkan jadi kafir, maka ia dinyatakan murtad. Misalnya berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan di saat sulit kepada selain Allah, serta bertawakal kepada selain Allah, atau meninggalkan sholat wajib, ya, mengingkari kewajibannya, atau mengingkari wujud Allah dan menghina Allah atau Rasulnya atau agamanya dan semacamnya. Maka perbuatan ini membuat seseorang menjadi kafir, ya, keluar dari Islam. Ya. Kemudian hak-hak al-wala. Ahlu sunnah memandang bahwa dalam al-wala terdapat hak-hak yang harus dipenuhi, antara lain hijrah, ya, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, kecuali bagi orang yang lemah atau tidak dapat berhijrah karena kondisi geografis atau politik kontemporer yang tidak memungkinkan. Ya. Dalilnya firman Allah surah An-Nisa, ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri, ya, maka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini?
Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi, ya, sudah di Mekah ya. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas hingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan yang anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang, ya. Jadi kalau kita tertindas di negeri kafir, kita harus hijrah ke negeri muslim, ya. Kalau kita nggak mau, padahal kita punya kekuatan, maka akan diazab sama Allah, ya. Kecuali dia tidak punya kemampuan, ya. Itu hak-hak Allah, hak-hak al-wala, ya. Hukum meninggalkan sholat wajib, ya. Ya. Sini dijelaskan juga hukum meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar. Dan para ulama berbeda pendapat apakah orang yang tidak sholat dengan sengaja adalah kafir ataukah tidak. Jumhur ulama sepakat bahwa itu adalah dosa besar, tetapi mereka tidak mengkafirkannya, kecuali orang yang mengingkari kewajibannya, maka ia adalah kafir, ya. Anda bisa membaca buku yang lain dari penulis ini, ya, Abdul Qadir Jawas, ya. Judulnya Sebaik-baik amal adalah sholat, ya. Ya, Anda bisa membaca tentang sholat wajib ini, ya, hukum meninggalkan sholat wajib, tulisan Syekh kita Abdul Qadir Jawas hafizahullah, ya. Judulnya Sebaik-baik amal adalah sholat, cetakan keempat Pustaka At-Taqwa, gitu. Ya, itu hak al-wala. Yang pertama itu hijrah, dalilnya tadi sudah saya bacakan. Yang kedua, membantu dan menolong kaum muslimin dengan lisan, harta dan jiwa di semua belahan bumi dan dalam semua kebutuhan baik dunia maupun agama. Dalilnya firman Allah surat Al-Anfal, ya, penggalannya di sini, wa inistansarukum fiddini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum minsaq. Nah, seterusnya artinya, tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maksudnya, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian hak yang ketiga, ya, hak al-wala adalah atau hendaklah ia mencintai kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, baik berupa kebaikan maupun menolak keburukan. Ia wajib menasihati mereka, tidak menyombongkan diri dan tidak dendam kepada mereka. Ahlus sunnah berusaha untuk berkumpul bersama mereka. Dalilnya firman Allah surat Al-Kahfi ayat 28, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, ya, sampai akhir. Kemudian artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Robnya di pagi hari
dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah SAW, salah seorang di antara kamu tidaklah dikatakan beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya, ya, dirinya sendiri dalam perkara-perkara yang baik. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari nomor 13, Muslim nomor 45 dan 71, Ibnu Majah nomor 66, At-Tirmizi nomor 2515, Ahmad bab 3 halaman 176, 206, 251 dan An-Nasai bab 8 halaman 115, ya. Kemudian Ad-Darimi bab 2 halaman 307, Abu Awanah bab 1 halaman 33 dari sahabat Anas bin Malik. Tambahan di dalam ini, dalam kurung, ya, diriwayatkan oleh Abu Awanah, yang maksudnya Ahmad dan An-Nasai. Bisa dilihat di kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 73. Kemudian yang keempat, haknya al-wala tidak mengejek atau melecehkan, mencari aib dan ghibah serta menyebarkan namimah atau berita yang menyebabkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Ya, Anda bisa lihat di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Hak yang kelima, melakukan apa yang menjadi hak-hak kaum muslimin, seperti menjenguk yang sakit atau mengantar jenazah, mendoakan, ya, mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, mengucapkan salam kepada mereka, tidak curang dalam bergaul dengan mereka, tidak memakan harta mereka dengan cara yang batil, dan lain-lainnya, ya. Itu hak yang kelima. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang curang terhadap kami maka dia bukan dari golongan kami. Hadisnya sahih riwayat Muslim nomor 101, Ibnu Majah nomor 2224, Abu Daud nomor 3452 dan Abu Awanah bab 1 halaman 57 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalil yang lain, ya, sabda Rasulullah, tidak boleh seorang laki-laki menjual beli atau menawar sesuatu yang lebih dulu dijual atau beli, ya, maksudnya ditawar oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya, ya. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari nomor 2140 dan Muslim nomor 1113, ya, 51 dan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kita tidak boleh membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain, ya, atau melamar seseorang yang sudah dilamar orang lain, itu tidak boleh. Itu hak wala, ya. Hak wala yang al-wala yang keenam, tidak mencari-cari aib dan kesalahan kaum muslimin serta membeberkan rahasia mereka kepada musuh-musuh mereka. Dalilnya firman Allah, wala tajassasu, dan seterusnya, ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Hujurat ayat 12. Yang ketujuh, bersatu padu dalam satu jemaah kaum muslimin berdasarkan akidah dan manhaj yang benar sebagaimana dicontohkan oleh generasi awal. Ya, generasi awal tuh yang terbaik, ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Tidak berpecah belah, selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dalilnya firman Allah surat yang ketiga, ya, Ali Imran ayat 103, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, seterusnya, dan berpegang teguhlah kamu ya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu
beberapa poin ya, ada 7 poin hak al-wala. Sekarang yang ke F ya, hak al-bara. Ahlu sunnah ya, hak al-bara ini ada 11 ya kurang lebih. Kalau al-wala tadi haknya ada 7. Hak al-bara ada 11 ya. Ahlu sunnah wal jamaah ya, mengandung bahwa atau ahlu sunnah wal jamaah memandang bahwa dalam al-bara atau berlepas diri dari kekufuran terdapat hak-hak yang harus dipenuhi ya. Tadi ada 11 ya kurang lebih. Yang pertama tuh membenci syirik dan kufur beserta penganut-penganutnya dan senantiasa berlepas diri terhadap mereka sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illallazi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanmu, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku ya. Az-Zukhruf ayat 26 ke 27. Itu yang pertama ya, hak al-bara. Hak yang kedua, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin ya. Dalilnya firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka ya, berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Hak al-bara. Yang ketiga, meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak berpergian ke sana kecuali untuk keperluan darurat dan dengan kesanggupan memperlihatkan siar agama dan tanpa ada pertentangan. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, ana bari'um min kulli muslimin yukimu baina azhuril musyrikin. Artinya aku melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim atau berdomisili di tengah-tengah kaum musyrikin. Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud nomor 2645, At-Tirmizi nomor 1604 dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil ya nomor 1207. Hak yang berikutnya atau hak yang keempat ya, tidak menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam masalah dunia seperti gaya makan ya, seperti gaya makan dan minum, dan juga ciri khas yang berpakaian dan juga ciri khas yang berkaitan dengan agama ya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, berbedalah dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggotmu dan terpisahkanlah kumismu atau rapikanlah kumismu ya, atau tipiskanlah kumismu ya. Jadi berbedalah dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggot ya, dan tipiskanlah kumis. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna peliharalah jenggotmu, artinya tidak boleh digunting sedikit pun. Ya.
Anda bisa lihat di kitab beliau ya, rahimahullah, Riyadhus Shalihin, hadis nomor 1204. Tipiskan kumismu, hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari nomor 5852 dan Muslim nomor 259 dan 54 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Lafaz ini milik Al-Bukhari. Hak yang kelima, tidak menolong atau memuji atau membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin. Hak yang keenam, tidak meminta bantuan dan pertolongan dari orang-orang kafir dan tidak menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu yang dipercaya menjaga rahasia dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penting. Anda bisa lihat surat Al-Imran ya, surat yang ketiga ayat 118. Hak yang ketujuh, tidak terlibat dengan mereka dalam hari raya dan kegembiraan mereka. Juga tidak memberikan ucapan selamat. Ya. Umat Islam tidak boleh mengikuti perayaan orang-orang kafir dan tidak boleh memberikan ucapan selamat kepada mereka. Misalnya selamat Natal gitu kan, atau selamat tahun baru. Nggak boleh, haram. Ya. Hak yang ke-8, tidak memohon ampunan bagi mereka meskipun mereka keluarga dekat ya. Dalilnya surat At-Taubah ayat 118. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka lin nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatmu. Ya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang yang musyrik itu adalah penghuni neraka. Tidak boleh mendoakan orang kafir kalau sudah mati ya. Jadi kalau masih hidup, kita boleh mendoakan agar mereka diberi hidayah bisa masuk Islam ya. Karena ada riwayat Nabi menjenguk anak kecil ya, anaknya orang kafir yang sering menolong Nabi. Kemana nggak ditanya sama sahabat, kemana si Fulan, ternyata dia sakit. Kemudian Nabi menjenguknya dan mendoakannya. Ya. Kemudian anak tersebut minta izin kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya mengizinkan, maka anak itu pun bersyahadat sehingga dia masuk Islam. Kemudian Nabi bersyukur ya bahwa anak tersebut bersyahadat. Padahal itu orang kafir ya, yang anak kecil. Artinya kita boleh mendoakan orang-orang kafir yang masih hidup untuk mengajak ke Islam ya. Tapi kalau yang sudah meninggal tidak boleh, karena kita itu dalil yang tadi surat At-Taubah ayat 113 ya. Nomor 9, hak al-bara, tidak boleh bermudahana atau berbasa-basi dan bercanda dengan mereka melalui cara-cara yang merugikan agama Allah Subhanahu wa taala.
Dalilnya firman Allah surat Al-Qalam ayat 9. Waddu lau tudhinu fayudhinun, ya. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Ya, kita tidak boleh ya berbasa-basi. Yang ke-10 hak al-bara, tidak menyandarkan hukum kepada mereka atau tidak setuju dengan hukum yang dibuat oleh mereka, serta tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Dalilnya firman Allah surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Artinya barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ya. Al-Maidah 44. Hak al-bara yang ke-11, tidak memuliakan, ya, tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Itu tidak boleh. Kalau ketemu orang kafir, assalamualaikum, enggak boleh, ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani apabila kalian berjumpa dengan salah seorang di antara mereka, maka desaklah ia ke tepi yang paling sempit. Hadisnya sahih, riwayat Muslim nomor 2167 dan 13 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila orang kafir memulai mengucapkan salam pada kaum muslimin, maka jawablah dengan ucapan wa'alaikum, ya. Jadi kalau mereka bilang assalamualaikum, ya, kita ucapkannya wa'alaikum. Ya, artinya apa itu? Kamu juga. Karena dikhawatirkan dia mengucapkannya salah, ya. Karena ada riwayat orang kafir mengucapkan salam kepada Nabi, ya, dia menyumpai Nabi, ya, makanya dijawab dengan Nabi, waalaikum, kamu juga, nah gitu. Jadi nggak pakai salam, ya, atau salam berarti kan selamat, ya. Kalau waalaikum artinya kamu juga. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka mengucapkan salam pada kami. Bagaimana kami menjawab salam mereka? Nabi bersabda, ucapkanlah waalaikum salam. Ucapkanlah waalaikum, ya, nggak pakai salam, ya. Hadisnya sahih, riwayat Muslim nomor 2163. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Jadi kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita ucapkan cukup dengan waalaikum saja, ya. Enggak boleh dijawab dengan waalaikumsalam, itu tidak boleh. Poin yang selanjutnya, ya, mengenai al-wala wal baro ini, poin yang G, hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir. Yang pertama, boleh melakukan transaksi dengan mereka dalam perdagangan, sewa menyewa dan jual beli barang selama alat tukar dan barangnya dibenarkan menurut syariat Islam, ya. Yang kedua, wakaf mereka dibolehkan selama itu pada hal-hal di mana wakaf terhadap kaum muslimin dibolehkan. Misalnya derma terhadap fakir miskin, perbaikan jalan, derma terhadap ibnu sabil dan semacamnya, ya. Jadi wakaf orang kafir dibolehkan, ya, pada hal-hal yang dimana wakaf terhadap kaum muslimin dibolehkan. Jadi sama, ya, karena dia memberi orang miskin, ya. Misalnya kita memberi orang kafir miskin boleh, ya, bersedekah kepada orang kafir yang miskin, ya, dengan harapan dia mau tertarik dengan Islam. Misalnya juga perbaikan jalan boleh, kalau orang kafir menyumbang untuk perbaikan jalan boleh, ya. Dan bersedekah terhadap ibnu sabil dan semacamnya, ya. Kemudian hukum yang ketiga, boleh memberi pinjaman dan atau meminjam dari mereka walaupun dengan cara menggadaikan barang. Sebab diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia sedang baju
baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan 30 sok gandum. Ya. Ya. Nabi dulu pernah kaya, pernah jadi milioner, dan juga pernah miskin. Ya. Sampai dia mau makan aja nggak bisa, sehingga dia menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi dengan 3 sok gandum. Ya. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari, ya. Nomornya 2916 dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, haram mengizinkan mereka membangun rumah ibadah. Ya. Haram mengizinkan mereka membangun rumah ibadah mereka di negeri Muslim. Haram hukumnya. Ya. Yang kelima, orang zimni, ya, atau non-muslim yang berbeda di negeri muslim, dan mu'ahad non-muslim yang mempunyai perjanjian damai dengan negeri muslim tidak boleh diganggu selama mereka melaksanakan kewajiban mereka dan tetap mematuhi perjanjian. Ya, hukum bermuamalah dengan orang kafir. Yang keenam, ya, hukum kisos atas nyawa dan lainnya juga diberlakukan kepada mereka. Ya. Itu kalau Islam yang berkuasa. Ya. Yang ketujuh, hukumnya boleh melakukan perjanjian damai dengan mereka, baik karena permintaan, ya, kita maupun karena permintaan mereka. Selama itu mewujudkan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin sendiri cenderung ke arah itu. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Artinya, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian maka terimalah. Tetapi perjanjian damai itu harus bersifat sementara, ya, dan tidak mutlak. Hukum bermuamalah yang berikut, yang ke-8 adalah darah, harta, dan kehormatan kafir zimni, mu'ahad, dan musta'man atau orang yang meminta jaminan keamanan adalah haram. Tidak boleh ditumpahkan darahnya apabila mereka bukan kafir harbi. Yang kafir harbi itu maksudnya orang yang memerangi kaum muslimin. Ya. Perbedaan sekarang masuk kepada perbedaan antara al-bara' dengan keharusan bermuamalah yang baik. Ya. Sikap permusuhan terhadap orang kafir tidak berarti bahwa kita boleh bersikap buruk terhadap mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ya. Seorang muslim berhak harus berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih musyrik. Ya. Jadi kalau orang tua kita musyrik, kita nggak boleh jahat kepada dia. Ya. Tetap kita bermuamalah kepada mereka, tetap sopan, santun. Ya. Walaupun dia orang tua kita kafir. Ya. Dalilnya firman Allah surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya. Jadi kalau muamalah dengan orang tua yang masih musyrik, ya, dalam urusan dunia dibolehkan. Tapi kalau untuk disuruh menyekutukan Allah, kita bisa menolaknya. Ya. Dan itu wajib menolaknya. Ya. Gitu. Kan kita nasihatin agar dia bisa masuk Islam. Kebencian itu juga tidak boleh mencegah kita untuk melakukan apa yang menjadi hak-hak mereka. Menerima kesaksian-kesaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain, serta berbuat baik terhadap mereka. Dalilnya firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 8.
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya. Al-Mumtahanah ayat 8. Hukum ini berlaku untuk orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dan jaminan dari kaum muslimin, dan tidak berlaku bagi orang-orang kafir yang berstatus ahlul harb atau orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dengan demikian, jelaslah bahwa muamalah yang baik dengan orang kafir adalah suatu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat Islam. Sedangkan yang diharamkan adalah mendukung dan menolong orang kafir dalam rangka kekufuran, ya. Pengharaman ini dapat menyebabkan pelakunya sampai kepada kekufuran, ya. Dalilnya firman Allah surat Al-Maidah ayat 51, ya. Penggalannya ini, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi amal pemberat timbangan di hari akhirat kelak, ya, menjadi amal buat kita sehingga kita bisa mengamalkannya, ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri, dan karena kebodohan diri saya dan sangat minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua, ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.